aku baru pulang ini ngantar anak aku sekolah tadi. Jadi teman-teman, kemarin Pak Ridwan itu udah ngantar baju ya. Sekarang aku mau cuci dulu, sekalian aku mau kasih tahu teman-teman. Kemarin ada yang komen dia tuh seperti ini ya teman-teman. Karena Pak Ridwan ini mau bayar 750.000 tuh sebulan. Jadi ada yang komen seperti ini. Kok dia mau ya bayar 750.000? Kenapa nggak cari tempat laundry lain? Maaf mbak, takutnya ada modus tersembunyi. Penting untuk mencari tahu alasan yang masuk akal kenapa dia mau. Nah teman-teman, jadi aku berterima kasih banyak banget ya buat kalian yang udah peduli sama aku. Ya kalian komen kayak gini, aku tahu karena kalian itu peduli sama aku, nggak mau terjadi apa-apa sama aku gitu. Nah, memang aku belum tanya Pak Ridwan itu alasannya apa, kenapa dia mau. Tapi aku sendiri ngambil kesimpulan alasan dia itu adalah karena baju dia itu baju yang mahal-mahal teman-teman. Makanya dia itu tetap ngelundri di aku. Jadi aku mau kasih tunjuk sama kalian baju-baju dia itu seperti ini. Dia selalu menggantung bajunya, terutama baju syari'i, gamis, dan jubah ya. Baju-baju dia itu teman-teman yang seperti ini, merek Informa. Kalian tahu kan, Informa itu kan mahal-mahal ya. Aku nggak tahu Informa itu harganya berapa, yang jelas yang aku tahu ini pasti mahal teman-teman. Lagi teman-teman, bajunya ini baju-baju gamis teman-teman yang syari'i ya, seperti ini, yang seperti ini teman-teman. Nah ini bajunya ini paling murah itu satu pasang itu 1,5 juta teman-teman, paling murah. Belum kalau dia itu laundry gamis istrinya itu yang bahan sifon Arab itu sampai 2,5 juta satu pasang teman-teman. Jadi bajunya ini mahal-mahal. Untuk baju hariannya ya, sarung dia aja mereknya BHS. Bajunya teman-teman yang paling murah itu merek Cardinal ya. Oh ada juga Nevada. Tapi kebanyakan bajunya itu Uniqlo, Giordano. Ini merek Uniqlo, merek Aztec. Terbiasa teman-teman, Kencana Ungu. Boxernya aja mereknya Uniqlo. Erism, Uniqlo. Terus kalau dia itu kayak spray kayak bed cover itu punya dia itu juga mahal-mahal teman-teman, bisa nyampe harga, kemarin dia bilang 2,5 juta juga gitu loh harga ininya, harga bed covernya sama spraynya ya, karena dia satu style gitu. Nah jadi menurut aku teman-teman, kesimpulan aku kenapa dia masih ngelondri di aku itu, walaupun aku sudah tutup dia nggak cari laundry lain kayak gitu kan. Karena jadi alasan dari aku sendiri itu karena baju dia itu mahal-mahal dan dia sering pergi keluar kota. Jadi kalau dia keluar kota bajunya ditinggalkan di tempat aku itu aman gitu loh. Jadi dan baju-baju gamis syari'i istrinya itu awal-awal ngelondri dulu di tempat aku, dia kan nggak nyuci. Baju-baju gamis istrinya itu nggak dicuciin teman-teman. Nah kayaknya karena dia cocok akhirnya dia nyuciin gamis istrinya itu, padahal aku bikin harganya berbeda dengan baju-baju lain. Kalau baju istrinya itu satu style itu gamisnya sama kerudungnya itu 8 sama 7 berarti 15.000 satu style. Tapi dia nggak apa-apa, dia pernah bilang sama aku dulu kalau baju istrinya itu pertama kali dia nyuci gamis istrinya itu dia bilang kalau ini belum pernah dicuci mbak gitu. Jadi dia itu pakai terus
disimpan, jadi nggak pernah dicuci. Nah begitu ketemu di laundry aku baru deh dia nyuciin gamis-gamis istrinya itu. Kayak gitu loh teman-teman. Berarti dia merasa kalau baju-bajunya ini walaupun dia pergi keluar kota, dia kan keluar kota itu bisa 2 minggu 3 minggu gitu kan. Nah dia ninggalin baju-bajunya di rumahku itu dia aman gitu loh, dia nggak takut baju-bajunya kenapa-kenapa kayak gitu loh. Nah itu alasannya teman-teman. Menurut saya aku mau aku mau masukin dulu baju-bajunya ke mesin cuci ya. Aku ada baju ternyata di dalam. Ya udah aku nyuci bajuku dulu aja deh. Cuci di sini tuh nanti teman-teman, karena di belakang ternyata mesin cuciku masih nyuci selimut. Karena nggak jadi nyuci teman-teman, ini aku lanjut ngepel rumahku aja ya. Karena udah seminggu yang lalu aku ngepel. Jadi hari ini adalah waktunya aku ngepel ya teman-teman. Sebelum ngepel kita bergaya dulu. Nah ini kain pel ini teman-teman, dulu sebenarnya dia punya alat ngepelnya khusus sendiri, tapi itu sudah nggak enak dipakai ya. Jadi ya udahlah, aku ambil aja handuk yang sudah tidak dipakai dan aku bikin aja jadi kain pel. Nah ini teman-teman, di belakang rumahku ini jarang banget aku ngepel ya, karena aku pel bagian depan rumah sama bagian ruang tamu sama ruang tengah itu aku udah terlalu capek ya teman-teman. Tapi hari ini aku paksain banget buat ngepel ya teman-teman, biar aku nggak malu kalau ada tamu. Masa aku selalu ketakutan kalau tamu datang ke rumahku karena dapurku lantainya kotor banget kayak gini. Tapi teman-teman, kalau aku udah bersih-bersih kayak gini, tamu nggak ada yang datang. Tapi setelah rumah ini kotor lagi karena aku nggak ngepel bagian belakang, tamunya datang. Ada yang numpang pipis lah, ada yang keperluan karena pekerjaan lah, seperti itu. Nah ini airnya ini sampai warna coklat banget ya teman-teman. Ini dapurku teman-teman, tempat aku nyuci piring, tempat aku masak, tempat aku bikin kue itu di sinilah. Jadi aku udah selesai ngepel teman-teman. Ini rumahku setelah dipel ya. Ini bagian ruang tengah udah aku pel juga. Ini bagian depan. Nah jadi teman-teman, kalau rumah itu dipel, rumah itu jadi seger ya. Di dalam kita yang tinggal di dalam juga jadi nyaman gitu. Makanya aku tuh suka banget ngepel ya teman-teman. Setidaknya seminggu sekali aku tuh ngepel. Nah, teman-teman, di sini suara aku ternyata tidak kerekam ya teman-teman. Di sini aku bilang kalau aku tuh sudah mandi dan udah ganti baju. Dan ini aku punya pisang yang nggak kemakan karena ini bukan pisang kesukaan keluargaku. Jadi aku mau bikin cemilan aja gitu loh teman-teman. Mana tahu nanti kemakan. Karena sayang banget kan kalau ini kebuang. Di sini aku kupas-kupas dulu ya pisangnya. Ini yang aku buangin ini seperti ini teman-teman, udah busuk ya. Teman, biar manis ya. Ini pisangnya udah manis kok, jadi aku gulanya dikit aja ya. Tepung maizenanya 2 sendok. Ini kita satukan. Ini udah tercampur rata teman-teman. Sekarang waktunya kita masak.
Sekarang waktunya kita masak ya. Nyalakan api kompornya kecil aja. Setelah itu tutup. Nah, ini udah. Sekarang kita balik ya teman-teman. Di sini aku ganti minyak aja ya teman-teman, mana tahu nanti nggak lengket. Nah, ini kembali kita masak. Setelah itu kita tutup lagi. Sekarang kita tinggal tunggu itu masak aja. Sekarang kita lihat. Seharusnya dia tidak lengket ya, jadi tidak perlu digepuk-gepuk. Kalau ini lengket ya harus digepuk-gepuk ya kan. Lengket cuy. Ya, masih lengket. Tapi nggak apa-apa ya. Aku mau cicip ya. Seharusnya enak loh ini. Enak loh. Tapi mungkin kalau suamiku nggak mau dia nih. Kalau dia jadi teman-teman, dia utuh, bisa dipotong seperti potongan pizza itu loh. Dia gosong gini malah lebih enak loh. Nah, ini gosong-gosongnya nih. Oke teman-teman, ini tinggal sedikit aja. Aku udah kenyang ya, nanti masih bisa aku makan lagi. Ini yang makan pasti cuma aku aja, anakku dan suamiku nggak akan ada yang mau. Jadi teman-teman, segini aja video aku untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, juga share. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Dadah.